Motor senilai jutaan rupiah di Kampung Plosok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur digagalkan polisi. Polisi menyita belasan motor dan pelaku balap yang rata-rata masih berusia di bawah umur. Petugas gabungan dari sejumlah polsek di jajaran Polres Pasuruan Kota menggagalkan judi balap motor di Jalan Kabupaten, tepatnya di Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu dini hari. 16 sepeda motor dibawa ke mobil patroli, bahkan sejumlah pemuda yang diduga sebagai joki motor balap juga dibawa ke Mapolresta setempat guna proses penyelidikan. Namun pelaku yang membawa uang taruhan berhasil kabur saat digerebek polisi. Rata-rata joki balap liar ini masih di bawah umur dan motornya tidak memenuhi standar lalu lintas. Aksi mereka pun membuat warga resah. Pelaku balap liar ini dilakukan oleh remaja-remaja berpindah-pindah tempatnya di wilayah Pasuruan Timur, dan berhasil ditangkap 16 sepeda motor, kita amankan, ditindak tilang, langsung dia bawa ke Polres Pasuruan Kota. Pihak kepolisian mengimbau warga agar tidak menggelar aksi balap liar dan tetap berada di dalam rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pengendara motor di Bandung, Jawa Barat menjadi korban begal saat melintas di Jalan Garuda, Kecamatan Andir. Pembegalan motor ini terekam kamera pengawas. Detik-detik warga Bandung yang menjadi korban pembegalan terekam kamera pengawas. Peristiwa ini terjadi di Jalan Garuda, Kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat. Pembegalan terjadi kemarin dini hari, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum dibegal, korban dikejar pelaku di lampu merah Jalan Raja Wali, kemudian korban ditendang. Korban jatuh di depan gapura Gang Hasan Ali, Jalan Garuda. Meski selamat, motor korban dibawa pelaku. Meski ada larangan untuk jaga jarak, sejumlah orang justru bermain sepak bola di tengah Jalan Otista Bandung yang ditutup saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Video yang berdurasi 37 detik ini viral di media sosial.
Hari ke-10 penerapan aturan larangan mudik, penjagaan ketat masih berlangsung di sejumlah lokasi penyekatan pemudik. Masih adakah pelanggar? Di hari ini kita langsung bergabung dengan Baby Kristami di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nadia Valerie di Tol Bitung, Tangerang, Banten. Kita ke Cikarang Barat terlebih dahulu, ada Baby di sana. Baby, apakah masih ada pelanggaran di sana? Selamat petang Uci, Abe dan juga pemirsa. Hari ini adalah hari ke-10 penerapan penyekatan kendaraan larangan mudik di Tol Jakarta Cikampek. Tepatnya di tempat saya berada melaporkan saat ini, kilometer 31 gerbang tol Cikarang Barat 3. Dan pantauan kami dan juga menurut data yang kami himpun dari pihak kepolisian di Telantas Polda Metro Jaya, ada sekitar 139 kendaraan yang diarahkan untuk memutar balik ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3 ini. Dan diantaranya adalah 104 kendaraan pribadi dan 35 kendaraan umum. 139 kendaraan ini terhitung dari tadi pagi pukul 6 sampai dengan pukul 18.00 tadi sore. Dan tadi juga kami menanyakan kepada pihak petugas bahwa volume kendaraan terbanyak yang didapati diarahkan untuk keluar dari gerbang tol Cikarang Barat 3 ini di tadi pagi pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Dan tadi juga polisi juga mengatakan bahwa diprediksi akan ada peningkatan jumlah kendaraan umum yang melintas di atas pukul 9 malam nanti. Uci, Abe. Ya, baik, dari Tol Cikarang Barat kita akan menuju ke Tol Bitung di Tangerang, Banten. Kita akan menyapa Nadia. Nadia, apakah masih ada pelanggaran yang terjadi pada hari ini? Ya, Uci dan juga pemirsa, memasuki hari ke-10 pasca dikeluarkannya larangan mudik lebaran, memang masih tercatat adanya sejumlah pelanggaran di ruas tol Jakarta Tangerang, tepatnya di pos penyekatan Bitung kilometer 26. Meski demikian, jika dibandingkan dengan hari ke-9 kemarin, ini tercatat adanya penurunan baik dari jumlah volume kendaraan yang melintas maupun jumlah pelanggaran, yakni dari kendaraan yang terindikasi akan mengarah keluar Jakarta dengan tujuan mudik melalui wilayah Tangerang. Berdasarkan data terkini yang kami peroleh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, untuk pelanggaran di ruas tol Jakarta Tangerang ini memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang jumlahnya hingga saat ini mencapai 79 kendaraan. Sementara untuk pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan umum, dalam hal ini bus dan juga mobil elf, jumlahnya mencapai 42 kendaraan. Sehingga jika ditotal, Abe dan juga Uci, untuk pelanggaran hingga malam hari ini berjumlah 121 pelanggaran. Namun jika dibandingkan dengan hari ke-9 kemarin, ini terjadi penurunan hingga sekitar 20%, yang mana kemarin tercatat ada sebanyak 179 pelanggaran di pos penyekatan Bitung kilometer 26. Dan dapat kami informasikan juga, Abe, Uci, dan juga pemirsa, bahwa meskipun ada tren penurunan dari jumlah pelanggar di ruas tol Jakarta Tangerang, ini dari pihak petugas kepolisian masih terus melakukan pengawasan dengan ketat. Mekanismenya masih sama, yakni untuk pengendara yang melintas, mereka akan diwajibkan untuk membuka kaca dan nantinya petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa poin, diantaranya yakni melihat jumlah penumpang, dan bagi truk bermuatan, dari pihak petugas juga akan melihat muatan tersebut dan mengecek apakah ada penumpang yang diselundupkan di dalam bagasi. Dan dapat kami informasikan bahwa untuk kendaraan yang dapat melintas ke arah Cikupa, Balaraja, dan juga Merak, bagi kendaraan pribadi ini diwajibkan untuk membawa surat keterangan kepentingan, dalam hal ini surat keterangan bekerja, ataupun bagi truk bermuatan besar, ini dikhususkan bagi truk yang mengangkut logistik, diantaranya yakni bahan pangan ataupun sembako, alat kesehatan, dan juga bahan bakar minyak. Sementara itu untuk pelanggar yang terindikasi akan melakukan mudik ataupun kendaraan yang tidak disebutkan, artinya mereka tidak memiliki kepentingan, hingga tanggal 3 Mei 2020 memang masih diberlakukan sanksi ringan, yakni kendaraan akan dikeluarkan di gerbang tol Bitung 1 untuk langsung diputarbalikan ke arah Jakarta. Namun nantinya 4 hari ke depan, Abe dan juga Uci, dari pihak Ditlantas Polda Metro Jaya akan langsung memberlakukan sanksi tegas, yakni dengan memberikan sanksi denda hingga mencapai 100 juta rupiah ataupun hukuman pidana hingga 1 tahun penjara. Ya, Abe, Uci. Baik, terima kasih Nadia Valerie dan juga Baby Kristami. Laporan Anda langsung dari Tangerang, Banten dan juga Cikarang.
Razia larangan mudik mengantisipasi penyebaran COVID-19 dilakukan petugas gabungan Polres Salatiga, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan. Saat razia, rombongan pekerja pabrik yang terkena PHK terjaring razia saat kembali ke kampung halaman. Sejumlah pengendara motor terjaring razia penyekatan di jalur lintas Jawa Tengah, tepatnya di gerbang utama kota Salatiga Minggu pagi. Satu persatu pengendara motor diperiksa, mulai dari kelengkapan SIM, STNK hingga barang bawaan. Selain kendaraan mereka disemprot cairan desinfektan, para pengendara motor juga diperiksa suhu tubuh. Dari hasil pemeriksaan petugas gabungan, rombongan pemotor ini merupakan pekerja pabrik asal Karawang, Jawa Barat yang di PHK massal oleh pihak perusahaan akibat dampak pandemi COVID-19. Hal ini diperkuat dengan bukti surat pemberhentian yang mereka bawa. Kalau kita diliburkan dan tanpa gaji. Terus dari kesehatan gitu ada nggak Mas? Kalau itu saya inisiatif sendiri sih, ada surat kesehatan dari klinik ada. Sepanjang tadi perjalanan dari Karawang ke sini Berapa kali diperiksa petugas? Mas? Selain rombongan buruh, petugas gabungan dari Polres Salatiga, Dishub, dan Dinas Kesehatan juga mendapati banyaknya kendaraan pemudik berplat B yang tiba di gerbang utama kota Salatiga. Meski diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, namun para pengendara harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Angkutan sampai saat ini tidak pulang mudik tapi pulang kampung. Termasuk ada 2 yang di luar kota dari pemeriksaan, mereka pulang kampung. Semuanya berjalan aman dan tertib, termasuk juga pemeriksaan suhu badan. Dengan adanya penyekatan dan razia kendaraan dari Jabodetabek, diharapkan mampu menekan pemudik untuk sementara tidak pulang ke kampung halaman agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Ludi Salulu, iNews melaporkan.